gimana cara kita baca tentang orang? Saya akan langsung jelaskan tipe-tipe orang seperti apa. Lalu kemudian dia cocok ditempatkan di dalam pekerjaan yang seperti apa. Oke? Kita mulai ya. Oke, ini ilmu cara membaca orang. Yang pertama, ada sejenis orang yang outgoing. Semua bilang outgoing. Outgoing. Okay. Apa yang dimaksud dengan outgoing? Out itu keluar ya. Going berarti keluar. Jadi ada sejenis manusia. Sambil saya jelaskan teman-teman nanti Anda boleh renungkan diri Anda seperti apa. Jadi sejenis manusia yang orangnya outgoing. Outgoing itu kalau jalan cepat, kalau ngomong cepat, kalau makan cepat, kalau mikir cepat. Dan biasanya dia ngomong dulu baru mikir. Ini tipe outgoing. Saya tipe outgoing. Di kelas ini tipe outgoing itu kayak IP. Ya, itu outgoing itu ya. Nah, ada beberapa teman-teman yang lain. Nah, itu namanya orang yang tipenya outgoing. Jadi kalau Anda menginterview orang seperti ini biasanya dia kayaknya tuh percaya dirinya tinggi gitu. Dan bahkan dia kalau datang tuh ada kerasa anginnya gitu. Dan kemudian dia bisa kayak nggak tegang gitu. Kayaknya confidence levelnya tinggi gitu. Bisa. Nah, itu namanya orang outgoing. Ya. Nah, kemudian Anda akan ketemu dengan tipe yang kedua. Reserve. Semua bilang reserve. Sampai monyong gitu ya, reserve. Nah, apa itu reserve? Reserve itu kayak Anda pergi ke restoran, lalu mau duduk, Pak, sudah direservasi. Orangnya belum ada, tapi mejanya udah direservasi. Nah, reserve artinya apa? Ini lawannya orang outgoing. Kalau outgoing tadi orangnya cepat gitu ya. Kalau reserve cenderung lebih lambat. Saya nggak bilang dia lambat ya, tapi relatif lebih lambat. Dia lebih suka kalau jalan lebih pelan, kalau ngomong lebih pelan, kalau makan mungkin lebih pelan, dan kalau ngambil keputusan tuh dia mikir dulu baru ngomong. Bahkan kadang banyak mikir, nggak ngomong-ngomong. Jadi kalau tadi kayak Bu Yugi cerita tadi bahwa kalau saya rekrut interview orang IT, orang itu cenderung diem. Ditanya baru jawab atau apa, nah biasanya itu kita sebutnya mereka tipe yang reserve. Jadi mereka lebih diem, nggak banyak ngomong. Bukan berarti mereka nggak bisa, betul ya? Tapi karena mereka lebih banyak mikir daripada ngomong. Tapi kalau Anda mau rekrut sales atau CO, apalagi judulnya community officer, betul ya, yang kerjanya adalah menghubungi orang-orang. Nah, dari awal itu Anda sudah bisa lihat gitu, kira-kira apakah dia outgoing atau reserve. Masuk akal teman-teman ya. Nah, ini yang disebut dengan outgoing versus reserve. Oke. Jadi teman-teman sekarang silakan nilai diri Anda. Anda ini orang outgoing atau orang reserve. Oke. Lanjut. Ada orang tipenya adalah task oriented. Task itu artinya apa? Tugas, sisi tugas. Jadi orangnya cenderung lebih sibuk dengan pekerjaan. Orangnya cenderung lebih serius, cenderung lebih fokus ke sisi tugas. Jadi kalau sisi tugas sudah selesai, baru dia bisa basa-basi atau bercanda. Tapi ada orang, kita sebut people. Semua bilang people. Apa itu people? Dia ini cenderung lebih suka berinteraksi dengan orang. Contohnya saya termasuk orang yang people. Jadi saya gampang berinteraksi dengan orang. Kadang saking seringnya berinteraksi atau lebih suka berinteraksi, kadang ada pekerjaan-pekerjaan yang saya lupakan. Lupa bagiin bahan lah, lupa ini dan lupa itu. Tapi kalau yang tas terbalik, dia akan fokus di sisi kerjaan dulu. Ini kerja udah kelar belum? Baru dia ada waktu buat berbasa-basi atau berinteraksi dengan orang. Cukup tangkap maksud saya? Ya. Nah, contoh people dan task. Ada seorang ibu rumah tangga, anaknya pulang dari sekolah. Kemudian kalau ibu ini tipenya people, dia akan bilang gini sama anaknya yang baru pulang sekolah. Nak, gimana sekolahmu hari ini? Betul ya? Ibu guru kemarin sakit udah sembuh belum? Salam ya buat bapaknya Anton. Salam ya buat ibunya Anton, gitu ya. Kapan teman-teman datang ke rumah? Bunda sudah siapkan makanan buat kalian. Kamu jadi nginep nggak ke rumahnya si itu? Nah, undang aja orang tuanya datang ke sini. Nah itu ya. Nah itu tipe people oriented. Kalau kumpul keluarga atau apa itu mesti hadir, walaupun sibuk dan mungkin gimana mesti hadir gitu ya. Orangnya people oriented, ramah, gampang untuk ditoel. Maksudnya ditoel tuh gampang, diajak ngomong dikit tuh langsung wah bisa berinteraksi. Nah ini people oriented. Sekilas kita sebutnya ya lebih ramah gitu lah ya. Nah, lawannya tipe task. Apa contoh bunda yang tipe task?
Anaknya pulang sekolah, bundanya nanya apa? Hari ini PR-nya apa? Tugasnya apa saja? Udah siapkan, ujian udah belajar belum? PR udah kerjain belum? Gak boleh main dulu, mesti les dulu, kemudian tidur, lalu sholat, dan lain sebagainya, dan tegas. Nah, ini namanya tipe yang task oriented, ya. Jadi ini semua adalah bawaan lahir. Ini bawaan lahir. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Oke? Nah, lanjut ya. Saya berikan dulu teori dasar. Nanti kita akan hubungkan dengan masalah pekerjaan. Boleh ya? Oke, sekarang kalau dia itu orang outgoing dan dia itu people oriented, maka kita sebutnya dia tipe I. Kalau bahasa Indonesia diterjemahkan dengan intim. Apa yang dimaksud dengan intim? Orangnya intim. Anda tahu artinya intim ya? Hangat, mudah didekati, mudah mendekati. Seperti saya beginilah, ini lagi I banget kita sebutnya. Gampang akrab gitu ya. Bahkan baru kenal juga kayaknya wah, udah kemana-mana. Padahal 2 jam kemudian udah lupa juga namanya siapa, apa dan lain sebagainya. Karena dia kenal dengan banyak orang begitu ya. Dan ini namanya tipe yang intim ya. Mungkin IP kayaknya tipe itu ya. Maka namanya dimulai dari huruf I gitu ya, IP gitu ya. Nah, ekspresi wajahnya juga sangat outgoing sekali, tidak malu dan senang dan lain sebagainya. Nah, tipe intim ini bahasa Inggrisnya adalah influence. Apa artinya influence? Mempengaruhi. Tipe ini adalah tipe yang pintar ngomong biasanya. Dia bisa bikin orang gak mau jadi mau. Dia demen untuk bercerita. Dan dia bisa cerita kemana-mana. Otaknya cepet banget kalau untuk cerita. Kadang cerita kecil dia bisa bikin kayak sangat menarik. Contoh, teman-teman tahu nggak? Coto Makassar yang paling enak itu ada di Kelapa Gading. Rasanya mantap. Wah, Anda dengarnya ngiler ya. Terus Anda nanya, kamu pernah makan nggak? Enggak. Atau dia bilang begini, Raja Ampat itu adalah tempat yang paling indah di dunia. Kalau buka pintu kamar hotel, langsung hamparan laut. Di bawah itu ada koral-koral dan ikan-ikan. Cakep banget. Terus Anda tanya, terus Anda dengar, oh keren ya. Kapan lu terakhir ke sana? Gak pernah sih. Tapi ngomongnya begitu meyakinkan. Saya bisa mengambil contoh ini karena saya punya teman tipe I dan mereka ngomong itu soal Coto Makassar dan soal apa? Saya juga dengarnya sampai wow. Lu kapan ke Raja Ampat? Gak pernah sih. Tapi dia pinter dan orang tuh mau dengerin. Nah, ini namanya tipe I. Kira-kira kalau dari sifat dasar seperti ini, kalau dia disuruh atau diminta jadi community officer, dia disuruh jadi MC, jadi trainer, jadi apa namanya sales, kira-kira cocok nggak? Namanya sifat dasarnya udah cukup cocok. Dia menikmati. Nah, tipe ini mendapatkan energi ketika ketemu dengan orang. Ada orang kalau ketemu orang energinya habis, sibuk jaim soalnya, betul? Tapi ada orang, ketemu orang, apalagi orang baru, orang banyak, dia tuh makin bergairah. Nah, contohnya saya itu kalau ketemu orang kayak teman-teman ya, Anda makin banyak, saya makin suka. Saya makin bergairah. Tapi ada orang yang terbalik ya, wih orang makin banyak makin tegang. Nah, itu ada orang-orang seperti itu. Jadi kalau orang seperti saya disuruh jadi fasilitator, jadi instruktur, pembicara, saya menikmati pekerjaan saya nggak? Saya menikmati. Buat saya ini bukan bekerja. Buat saya ini senang aja. Gak dibayar juga nggak apa-apa. Ups, panitia jangan didengar ya. Gak dibayar juga nggak apa-apa. Karena ini menggairahkan saya. Bayangkan, kalau Anda taruh orang yang tepat sesuai dengan bidangnya, dia akan menikmati. Anda nggak terlalu perlu develop dia juga udah akan bagus. Ingat cerita monyet yang mengambil kelapa, betul? Tapi kalau Anda taruh saya di bidang yang merupakan kelemahan saya, yaitu tipe C, cermat. Anda tak, saya bukan orang yang cermat. Kalau Anda suruh saya ngurusin data, ya kayak Nur gitu ya, liatin data makin banyak, mata saya makin merah. Oh, saya kalau ngerjain data itu suka ngaco. Kalau nggak salah di tanggal, salah di input, salah di orang. Dan buat saya itu membingungkan data itu. Dan saya sering hilang barang. Saya bukan orang yang cermat. Tapi apakah saya bisa dipaksa buat cermat? Bisa, tapi saya akan kelelahan. Energi saya akan cepat habis.
Dan yang terjadi apa? Saya nggak bahagia dengan pekerjaan saya. Dan terjadi apa? Turnover akan jadi tinggi. Masuk akal? Saya ingat waktu saya dulu pernah bekerja di Singapura. Orang bilang, wah lu enak dong udah kerja di Singapura, gajinya lumayan. Perusahaannya juga perusahaan TBK di Singapura, betul? Tapi orang tidak tahu penderitaan saya. 1 tahun 3 kali saya mengajukan resign. Kenapa? Karena pekerjaan saya itu kebetulan membutuhkan banyak detail. Dan saya bukan orang yang detail. Dan atasan yang merekrut saya nggak ngerti ilmu merekrut. Dia hanya melihat gaya saya keren gitu ya. Wah, saya kan pinter ngomong gitu ya. Nah, mungkin saya termasuk yang dibilang bluffing atau fake itu saya nggak tahu ya. Wah, dia begitu terkesima dengan saya karena kan saya influencingnya tinggi kan. Wah, Bu, tidak ada mustahil di dunia ini bagi orang yang punya tekad. Tianxia wu nan zhi, zhi pa you xin ren. Kau punya tekad, gak ada yang gak mungkin. Oke, saya rekrut kamu. Dia tidak tahu, saya orang benci detail. Dan ternyata pekerjaannya banyak detail. Dan dia stres, saya juga stres, orang lain juga ikut stres. Karena saya kurang detail, saya jadi banyak data yang salah. Orang lain jadi ikut salah kemana-mana, betul ya? Saya berada di posisi yang salah. Di situ saya menjadi kura-kura, turtle. Kalau saya berada di panggung yang tepat, saya akan menjadi Garuda. Jadi apakah Anda Garuda atau Anda seorang kura-kura? Posisi sangat menentukan. Orang sukses adalah orang yang berada di panggung yang tepat, ditambah dengan waktu yang tepat. Kembali ke sini tentang intim atau influence. Tipe ini mendapatkan energi itu dari pujian, dari interaksi dengan orang lain. Jadi kalau Anda taruh orang seperti ini di bagian gudang atau di bagian yang lebih banyak berhadapan dengan data, bekerja dengan orang-orang yang terbatas, udah kamu membenturkan kepala ke tembok. Buat dia itu penderitaan. Tapi kalau dia ditaruh di ruangan atau tempat pekerjaan di mana dia harus sering ketemu dengan orang, oh dia akan menikmati sekali. Dan kalau dia menikmati, dia cenderung melakukan lebih. Ketika dia melakukan lebih, dia cenderung akan tambah pinter di bidang tersebut. Dan badai sempurna akan terjadi. Maka saya mulai tadi sesi saya dengan perkataan apa? 2 hari terpenting dalam hidup seorang manusia. Kapan Anda dilahirkan? Dan menemukan kenapa Anda dilahirkan di dunia ini. Segala sesuatu diciptakan ada maksudnya. Betul? Enggak kebetulan. Cuma seringkali harusnya kita seperti clicker ini, tapi kita berada di posisi untuk lempar anjing galak. Tetap bisa, tapi nilainya rendah. Coba teman-teman lihat semua benda yang ada di dalam ruangan ini. Semua pasti ada fungsinya. Betul ya? LCD ini untuk menembakkan LCD, makanya dia dinilai dengan harga tinggi, 10 juta kan? Bisa nggak dia dipakai buat penghangat tangan? Bisa, karena kedinginan gitu kan, LCD kan anget tuh, pegangin aja, anget. Tapi itu bukan untuk itu dia diciptakan. Masuk akal teman-teman ya? Menarik ya? Oke, kembali ke sini, tipe influence. Tipe influence punya beberapa sifat dasar, karakteristik dasar atau DNA dasar. Yang pertama orangnya optimis. Apa artinya optimis? Orangnya percaya diri tinggi, gampang percaya, orangnya tuh lebih positive thinking, orangnya lebih APBN, ambil positif, buang negatif. Sekilas keren ya? Sekilas keren. Itu kerennya. Jeleknya adalah gampang ditipu. Karena orang terlalu optimis, itu gampang dibohongin. Ya. Tapi kalau dia orang yang optimis, dia mudah bergaul dengan orang. Mudah, karena dia melihat semua orang adalah temannya dia. Tapi kalau tipe cermat, nanti kita lihat kebalikannya. Dia akan melihat semua orang tuh mencurigakan buat dia. Tipe curigaan soalnya. Huruf C soalnya ya. Nah, optimis, dia populer. Dia kenal, sepertinya dia kenal dengan siapa saja. Mudah akrab soalnya. SK, SD, SA. So kenal, so dekat, so akrab. Dia telepon, satu kali saya punya seorang teman tipe iya, dia telepon, halo mbak, dia telepon Gabra Indonesia, aku mau nanya dong, tiket ke Surabaya buat minggu depan harganya berapa? Zaman dulu belum ada Traveloka. Terus mbaknya kan ngomong yang segini gitu ya. Terus sambil ditunggu, dia tanya kan, mbak asli orang mana? Terus mbaknya bilang, Kediri. Wih, orang Kediri mbak ya? Oh, saya mau berangkat ke Kediri, tapi saya rencana nanti kalau ke Surabaya pengen mampir ke Kediri, pengen lihat apa kuliner yang enak di Kediri. Dia pinter nggak memulai percakapan? Pinter.
Nah dia ngomong sekitar 5 menit, selesai. Siangnya dia makan siang sama temennya. Lalu dia tanya temennya, kamu liburan rencana kemana? Oh aku kesini, udah dapet tiket belum? Kalau dulu kan ngomongnya gitu ya, udah dapet tiket belum? Belum nih, masih nyari. Ya udah, kalau lu butuh bantuan gua, kasih tahu ya, gua punya temen yang kerja di Garuda. Siapa temennya? Operator tadi. Tapi sekilas keren ya, gila dia punya temen men. Di Garuda. Saya punya seorang teman, satu cerita lagi, dia sales dan dia tipe I. Jadi satu kali dia pulang kantor, lalu kita tanya, lu habis meeting sama siapa? Gua habis meeting sama VP-nya RBS. Anda tahu RBS? Royal Bank of Scotland, tapi udah tutup. Itu bank asing ya. Ketemu sama VP. Anda tahu VP? Vice President. Level tinggi ya. Kita lihat, weh, CK. WK. Meetingnya sama VP, men. Keren. Nah, selesai kan? Keren. 1 bulan kemudian, kebetulan dia tim saya. Dia ajak saya, Pak, atau dia panggil Edison. Saya mau meeting lagi nih dengan si orang RBS ini. Dan saya ingat, VP kan. Lu temenin gua ya. Wah, saya berpikir dia VP kan, jadi saya pakai jas, pakai dasi, kita mau ketemu VP kan. Wah, waktu saya pergi meeting ke situ, lagi nunggu, belum datang orangnya. Saya berpikir, wah dia level tinggi kali ya, jadi nggak masalah. Nggak lama orangnya datang, sederhana banget, pakai baju kayak Pak Jokowi gitu ya, kemeja putih dilipat, ada name tag kantor, lalu bawa pensil di sini. Sekilas saya lihat dari jauh, kok sederhana banget ya. Tapi saya berpikiran positif. Ingat, saya tipe I kan, optimis kan. Level makin tinggi biasanya makin humble, makin rendah hati. Masih keren. Oh. Ternyata pas kenalan tukar kartu. Anda tahu apa yang terjadi? Saya lihat kartu namanya. Dia bukan VP, dia asisten VP. Tapi memang ada kata VP di situ. Oke, pulang ke kantor, saya tanya sama teman saya juga orang I, karena kita orang sales kan. Bro, lu bilang VP bro, ini mah bukan VP, ini mah asisten VP. Tahu nggak kata teman saya, tipe I ini? Cincai lah, mirip-mirip lah, ada VP-nya lah. Karena kan beda ya, asisten VP dengan VP. Nah itu contoh, yaitu optimis, populer. Kayaknya dia kenal dengan semua orang dan meyakinkan kalau ngomong. Makanya yang tipe-tipe gini nih cocok lah jadi kayak CO lah, jadi fasilitator lah, dan motivator, trainer seperti saya, itu cocok gitu ya. Next. Optimis, populer, mereka ini orang yang high trust. Saudara sebut ya, high trust itu orangnya gampang percaya. Jadi kalau Anda orangnya gampang percaya sama orang, kemungkinan besar I Anda cukup tinggi. Anda tipe I. Tapi kalau Anda suka bilang, benar nggak nih? Nah berarti Anda I-nya rendah. Oke? Nah I tinggi cocok berkumpul bersama dengan orang-orang. Tipe ini, dia harus hidup di tempat yang banyak pujian. Maksudnya apa? Sering dipuji. Tipe ini tuh paling gampang kalau dipuji. Oke? Nah, intinya ada yang namanya tipe ini ya. Lanjut, lawan dari tipe ini, tipe intim, itu adalah tipe cermat. Jadi kalau kita lihat di 4 kuadran ini, dia itu seberangan nih sama tipe cermat. Tipe cermat ini sesuai dengan namanya, orangnya cermat. Kalau cermat berarti detail orangnya. Detail. Kalau orang detail, suka dengan data nggak? Suka. Dia suka dengan data. Jadi kalau tipe intim mendapatkan energi dari orang, berinteraksi dengan orang, maka tipe C mendapatkan energi dari data. Dan itu membingungkan. Buat saya yang tipe intim, saya kalau lihat data mata saya merah. Saya paling benci yang namanya terlalu detail. Tapi kalau buat orang cermat terbalik, dia suka yang di detail. Contoh, dalam ruangan ini saya yakin ada beberapa orang cermat. Ketika Anda diundang training ke tempat ini, ke orang cermat akan ngomong apa? Trainingnya di mana? Ruangannya di mana? Tanggal berapa? Siapa yang hadir? Berapa orang? Trainernya apa? Ilmunya apa? Berangkatnya jam berapa? Selesainya jam berapa? Tugasnya gimana? Detail banget. Betul ya? Apa harus dibawa? Bajunya sebagaimana? Jangan lupa bawa obat-obatan kalau dari luar kota ya. Maka kita bilang kalau tipe cermat ini kayak Doraemon. Kemana-mana bawa tas Doraemon. Suka antisipasi. Karena detail kan, nanti di sana kalau sakit perut gimana ya, bawa obat sakit perut. Kalau pusing gimana ya, persiapan. Kalau vertigo gimana ya, masukin. Jadi lengkap. Bawaannya kayak Doraemon. Lu mau apa dia ada. Kalau tipe ini terbalik, orangnya easy going, gak pernah planning punya. Diundang buat datang training, oke, tanggal berapa? Boleh kasih tahu, lupa lagi tanggal berapa? Besok, besok ya, oh ya. Nah itu tipe I gitu ya. Oke.
Tipe cermat suka dengan detail dan data. Nah, dari sifat ini teman-teman, Anda sudah bisa menebak dong, kira-kira tipe ini cocok nggak kayak dunia administrasi, dunia data, yang mengerjakan hal-hal detail, keuangan, finance, coding mungkin di dalamnya ya. Ini adalah dunia yang detail. Nah, tipe ini memang nggak banyak ngomong, karena mereka berada di dunia reserve. Ya, dan mereka orangnya task oriented. Jadi kalau nggak terlalu kenal sama mereka itu kayak jutek. Bahasa Indonesia-nya jaim, jaga image banget tipe yang ini. Jadi orang nggak baik ngomong dan cenderung kalau ngeliatin kayak gini. Mukanya muka curigaan gitu ya. Ini namanya tipe cermat. Tipe cermat adalah tipe yang cenderung lebih susah dibohongin, dan tipenya lebih pesimis. Dia lawan dari tipe intim. Kalau intim optimis, maka cermat adalah pesimis. Kita butuh nggak orang-orang pesimis? Butuh. Supaya apa? Yang nggak gampang dibohongin dan memegang standar. Mereka ada orang-orang jago di SOP. Kalau bikin SOP paling bagus tuh. Detail, 1, 2, 3, 4.